Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar terkait pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale yang biasanya dilakukan di klinik. Tujuan dari pemeriksaan GCS adalah untuk memeriksa status kesadaran pasien yang biasanya pasien tersebut mengalami gangguan pada neurologis dan sering diaplikasikan pada pasien dengan trauma kepala. Komponen yang harus dikaji oleh pemeriksa yaitu respon mata atau I, respon verbal atau V, dan respon motorik pasien atau M. Nilai maksimal dari GCS adalah 15 yang menunjukkan pasien sadar penuh dan nilai minimal GCS adalah 3 yang menunjukkan pasien dalam kondisi koma atau tidak sadar. Sebelum melakukan pemeriksaan GCS, seorang pemeriksa harus memastikan beberapa kondisi pada pasien karena kondisi ini menentukan skor yang akan diperoleh. Yang pertama, apakah pasien tersebut mengalami gangguan pendengaran? Apakah pasien tersebut matanya mengalami bengkak? Ataukah mungkin pasien mengalami gangguan pada pembicaraan, kesulitan di dalam mengungkapkan dengan bahasa, ataupun pasien tersebut terpasang ventilator atau tracheostomi? Karena pada kondisi pasien ini, skor dari GCS tersebut tidak bisa kita tulis secara apa adanya, namun kita akan menulis dengan tulisan NT atau not tested, artinya tidak bisa dikaji. Langkah pertama, sebelum kita melaksanakan pemeriksaan GCS, kita melihat dulu rekam medis pasien untuk memastikan kondisi pasien. Kemudian kita memastikan dengan gelang identitas yang ada di pasiennya. Setelah sesuai, kemudian kita akan memulai pemeriksaan GCS yang pertama, yaitu respon mata atau I. Kita melihat bahwa pasien bisa membuka mata secara spontan, maka kita beri skor I-nya 4. Pak Baruna? Pak Baruna? Pasien memberikan respon membuka mata ketika diberikan suara yang keras atau ketika dipanggil dengan suara yang keras, maka kita beri skor I-nya 3. Pak Baruna? Pak Baruna? Kita memberikan rangsangan nyeri? Pasien bisa membuka mata dengan rangsangan nyeri yang diberikan oleh pemeriksa, maka kita berikan skor I2. Pak Baruna? Pak Baruna? Pasien dengan suara maupun dengan rangsangan nyeri tidak memberikan respon mata membuka, maka kita beri skor I-nya 1. Pemeriksaan GCS yang kedua, yaitu kita mengkaji respon verbal atau kemampuan bersuara dari pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Bisa tidur nyenyak malam ini? Agak susah, Bu. Pasien bisa menjawab pertanyaan dan mengeluarkan suara secara spontan serta orientasinya terhadap ruangan waktu baik. Maka komponen V kita beri angka 5. Pak Baruna? Selamat pagi, Pak. Iya, Bu. Ada yang dirasakan hari ini? Mau ke rumah. Bapak tadi sudah makan? Sudah, Bu. Pasien bisa menjawab pertanyaan dari pemeriksa, namun sedikit kebingungan di dalam menjawab dan bisa menjawab dengan kalimat yang lengkap, namun ada yang kurang begitu nyambung dengan pertanyaan. Maka kita beri skor untuk verbal pasien adalah 4. Pak Baruna, Assalamualaikum. Aduh. Pak, ada yang dirasakan? Sakit. Aduh. Bapak? Aduh. Pasien bisa menyampaikan perkataan dengan mengungkapkan satu suku kata, namun ada beberapa yang tidak nyambung dengan pertanyaan dari pemeriksa. Maka untuk respon verbal kita beri angka 3. Assalamualaikum, Pak. Pak Baruna, ada yang dirasakan sakit, Pak, badannya?
Pasien menunjukkan reaksi hanya menggumam, maka untuk skor verbalnya kita beri skor 2. Selamat pagi, Pak Baruna. Assalamualaikum. Pagi, Pak. Pasien tidak menunjukkan respon menjawab dari pertanyaan atau sapaan yang dilakukan oleh pemeriksa, maka kita beri skor 1. Pemeriksaan GCS yang ketiga, komponennya adalah respon motorik terhadap rangsangan yang diberikan oleh pemeriksa. Selamat pagi, Pak Baruna. Pagi, Bu. Apakah bisa mengangkat tangannya, Pak? Oke, baik, diturunkan, ditekuk. Ya. Pasien bisa memenuhi atau melakukan tindakan yang diperintahkan oleh pemeriksa dan melakukan gerakan secara bebas. Maka respon untuk motoriknya kita beri skor 6. Pak Baruna, pasien kita beri rangsangan nyeri. Rangsangan nyeri yang diberikan adalah 10 detik dan kita bisa melihat bahwa pasien bisa menunjukkan di mana nyeri itu terjadi pada anggota tubuhnya atau melokalisir nyeri. Maka kita beri skor untuk motoriknya adalah 5. Pak Baruna. Halo, Pak. Ya. Pada rangsangan berikutnya, pasien terlihat melakukan fleksi pada lengannya ataupun pasien menunjukkan menghindar dari nyeri yang diberikan kepada tubuhnya, maka kita beri skor motoriknya adalah 4. Dengan rangsangan nyeri, pasien menunjukkan adanya reaksi fleksi yang abnormal, maka kita memberikan skor untuk motorik pasien ini adalah 3. Rangsangan berikutnya yang kita berikan menunjukkan pasien melakukan gerakan ekstensi abnormal. Maka motorik pasien kita beri skor 2. Dengan rangsangan nyeri, pasien tidak menunjukkan gerakan apapun atau dalam kondisi diam, maka motorik pasien kita beri skor 1. Semoga video ini memberikan pembelajaran yang lebih detail bagaimana cara melakukan pemeriksaan GCS dan semoga bermanfaat.